Saudara, ada kisah tentang sebuah kapal uap di Inggris yang kandas di pantai berkarang bertahun-tahun yang lalu. Pada waktu itu ada 12 wanita yang berhasil naik ke sebuah skoci, di mana badai dan laut yang mengamuk itu langsung menghanyutkan mereka jauh dari kapal yang kandas tersebut. Waktu itu mereka terombang-ambing gelombang sebab mereka ada tanpa dayung hingga mereka bergantung pada angin dan gelombang lautan. Mereka melewatkan malam yang penuh dengan ketakutan. Mungkin pada waktu itu mereka akan kehilangan pengharapan jika saja bukan berkat stamina rohani dari salah seorang daripada mereka. Ia pada waktu itu dengan tenang berdoa dengan keras untuk memohon perlindungan Allah. Lalu sambil mendesak teman-temannya untuk tetap percaya pada pertolongan Tuhan, ia membesarkan hati mereka dengan terus-menerus menyanyikan himne-himne penghiburan. Sehingga di sepanjang malam suara nyanyiannya terdengar di lautan. Keesokan harinya, ada sebuah kapal kecil yang datang untuk mencari orang-orang yang hilang. Pria dalam kapal itu pasti melewatkan mereka karena kabut yang tebal. Untung saja ia mendengar sebuah suara wanita yang tengah menyanyikan lirik lagu di tengah lautan. Yang isinya begini, "Tentramlah di dalam Tuhan, nantikanlah Dia dengan sabar." Segera ketika ia mendengar suara itu, maka pria ini pun kemudian menuju ke arah suara tersebut. Dan dia menemukan sebuah skoci berisi 12 orang perempuan yang nampak terhanyut di tengah lautan. Itu menjadi akhir dari kisah ini, di mana kedua belas wanita tadi berhasil diselamatkan karena satu orang yang percaya. Saudara, kisah 12 wanita yang selamat ini membuat saya teringat pada kesaksian kepala penjara di Filipi, yang kisahnya kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Pada waktu itu, ia diberi tugas untuk menjaga Paulus dan Silas dengan begitu ketat, sebab keduanya yang telah didera tanpa diadili membuat para pembesar kota itu murka karena sepak terjang pelayanan mereka. Kisah Para Rasul bersaksi bagaimana sang kepala penjara hampir saja membunuh dirinya dengan pedang ketika ia mendapati pintu-pintu penjara terbuka akibat doa dan nyanyi-nyanyian pujian yang Paulus dan Silas naikkan kepada Allah. Saudara tentu tahu kisah selanjutnya. Ketika si kepala penjara mendengar suara yang mengatakan, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini." Bisa kita bayangkan, saudara, betapa kagetnya kepala penjara itu. Dia sungguh tidak membayangkan bahwa Paulus dan Silas serta semua tahanan memilih tetap berada di dalam penjara. Ketika semua belenggu dan pintu-pintu terbuka dengan lebar, semua itu mereka lakukan agar si kepala penjara tidak menjadi celaka. Pada saat itulah si kepala penjara mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, sehingga bukan hanya dirinya, tetapi bahkan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptiskan dan memperoleh keselamatan yang kekal. Kedua kisah ini jelas mengatakan kepada kita saat ini bahwa Allah bisa saja bekerja memakai banyak cara untuk membuat orang mengenal dirinya. Akan tetapi saudaraku, dalam kehidupan ini kita juga bisa menemukan bahwa Allah memilih untuk tidak bekerja sendirian, sebab ia melibatkan orang-orang kepunyaannya untuk bekerja bersama dengannya. Tuhan dengan sengaja telah menempatkan anak-anaknya di tengah-tengah orang yang belum mengenalnya, agar mereka dapat bersaksi tentang siapa dan bagaimana Allah itu. Oleh karena itu, saudara, mari tetap pelihara iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab itu bukan hanya menyelamatkanmu, tetapi juga engkau
bahkan seisi rumahmu serta orang-orang di sekelilingmu dapat mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita semua untuk melakukannya. Amin.